Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah, serta para pemirsa, penikmat media sosial Masjid Baitur Rahman atau Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Barangkali sebagian di antara kita memulainya dengan bangun di malam hari, di sepertiga malam yang akhir, mengikuti anjuran dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, yakni seseorang itu Allah anjurkan untuk bangun untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai suatu tambahan ibadah bagi dia. Mudah-mudahan Allah mengangkatnya ke tempat yang terpuji. Dan sebagian kita tidak tidur kembali, menghabiskan akhir malam dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, sebagaimana sifat-sifat dari orang yang bertakwa. Lalu setelah masuk fajar, melangkahkan kaki ke masjid, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat setiap langkah yang kita lakukan. Lalu melaksanakan sholat setelah azan yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar, yang kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan lalu kita sudah melaksanakan salat subuh. Yang kata Allah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu yakni satu ibadah yang disaksikan, yakni disaksikan oleh malaikat. Lalu kita pun selesai dan tidak beranjak pulang. Ayahanda dan ibunda, para jamaah, bahkan ada anak-anak di sini. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada semua kaum muslimin.
yang patut kita syukuri. Ayahanda dan ibunda sekalian, saya akan melanjutkan pelajaran akidah. Salah satu akidah dari akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita sepakat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, yakni dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap mukmin dan mukminah dia harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya, agar amalan yang kita kerjakan ini diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa atau etimologi, dia berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan secara syar'iyah atau terminologi, ibadah ini memiliki berbagai yakni definisi. Tetapi maknanya ya atau maksudnya itu satu, sama. Beberapa definisi dari ibadah itu antara lain jamaah. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, yakni rasa kecintaan yang paling tinggi juga. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup, perhatikan dengan baik, yakni seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, saya ulangi ya. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang zahir yang terlihat ataupun yang batin yang tidak terlihat. Nah, sepertinya ini definisi yang paling lengkap. Jamaah rahimakumullah, ibadah dia terbagi menjadi beberapa bagian, 3 bagian. Ada ibadah hati, ibadah lisan,
dan ibadah anggota badan. Rasa takut, khauf, itu ibadah. Maksudnya takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Roja, yakni harap, itu ibadah. Mahabbah tadi, cinta, itu bagian daripada ibadah. Tawakal, yakni bergantung kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Ya, semuanya tadi yang kita sebutkan tadi dan yang lainnya yang belum atau tidak tersebutkan, itu adalah bagian daripada ibadah qalbiyah, yakni ibadah yang terkait dengan hati, dengan qalbu, dengan jiwa. Ini luas sekali kalau kita luaskannya. Yang kedua, ada yang namanya tasbih, tahlil, takbir, tahmid, apalagi istighfar, salawat, dan lain-lain. Apa yang kita sebutkan tadi itu adalah bagian dari ibadah lisaniyah qalbiyah. Yani dia adalah bagian dari ibadah lisan dan hati. Saya ulangi. Baca tahlil, takbir, tahmid, istighfar, sholawat dan sebagainya. Itu bagian dari ibadah yang nomor 2, yakni ibadah lisan, lisaniyah, qalbiyah. Lisan dan hati. Yang ketiga, yang selalu kita lakukan, yakni as-salat, salat, puasa, saum, as-saum, haji, barangkali jihad, dan seterusnya. Itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah, yakni ibadah fisik dan hati. Bahkan sholat itu, bahkan haji itu, ada juga dia ibadah lisaniyah. Kita sholat itu baca apa? Kita memuji Allah, lalu hati kita khusyuk, mencakup 3 ibadah itu, yakni ibadah qalbiyah, hati, jiwa, lisan, dan fisik. Makanya sholat itu wajib berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu boleh dia duduk. Tentu banyak sekali ya macam-macam ibadah yang berkaitan dengan 3 hal ini, yakni amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Bahkan boleh jadi apa saja yang seseorang mukmin lakukan, yakni sesuatu kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, kalau dia niatkan untuk ibadah, maka dia bernilai pahala. Bernilai pahala. Tidur bisa menjadi pahala kalau dia niatkan tidurnya itu untuk istirahat, mengumpulkan tenaga yang dia nanti akan gunakan untuk
misalnya mencari nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah dia tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Sungguh Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 56. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Sebagian manusia merasa khawatir dengan rezekinya. Padahal Allah tadi mengatakan, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Akulah yang Maha pemberi rezeki. Sebagian manusia dek karena mencari rezeki, seperak dua perak dia tinggalkan ibadah. Betul ayahanda? Betul ayahanda? Sebagian manusia hanya mencari sekeping dua keping dunia, dia tinggalkan as-salat. Dia tinggalkan salat. Bahkan sebagian manusia demi mencari rezeki tadi, dia sekutukan Allah. Masih banyak pedagang-pedagang gerobak itu, dia kasih jimat itu di mana? Di gerobaknya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surah Hud. Tidak hadir dalam ingatan saya ayatnya. Surat Hud kalau enggak salah ayat 8. Yakni Allah lah yang Maha memberi rezeki kepada binatang melata itu. Bagaimana Allah mempersiapkan petai untuk ulat petai. Kita sering suka makan petai. Ayahanda suka makan petai? Saya suka. Sering ketika kita merobek, memotong petai itu ada ulat di dalam. Kecil ulatnya. Saya mikir, ini rezekinya lebih besar dari ulat itu. Bahkan banyak semut itu mati, yakni di dalam air teh itu, karena kebanyakan rezekinya. Saking banyak rezeki itu mati. Semut yang kecil halus itu kan, sering kita dia menggerogoti air teh itu. Mati dia, tenggelam. Saya lihat di sini ada nggak ini semutnya ini? Koi dah adur koi, alhamdulillah. Berarti rezeki saya itu. Jadi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kaya. Ya? Dia tidak butuh dengan ibadah kita. Butuh enggak ayahanda Allah dengan
ibadah kita. Ibunda, Allah itu butuh gak dengan ibadah kita? Kekira satu dunia ini orang gak ibadah. Kira-kira kalau istilah Kiai Zainuddin MZ rahimahullah, berhenti gak dia jadi Tuhan? Kalau si fulan tidak dipilih, tidak jadi dia gubernur, tidak jadi dia wali kota. Tapi kalau Allah, sedunia ini orang nggak nyembah Allah, Allah nggak berhenti, Allah tetap Tuhan. Nah, jadi yang rugi siapa? Kita lah yang butuh Allah itu. Ayahanda, ibunda, amri, kita semua ini yang butuh Allah. Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, dia orang yang sombong. Dia sombong. Barang siapa ibadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lain, dia musyrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dengan cara selain yang disyariatkannya, maka dia mubtadi. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya dengan apa yang disyariatkannya, maka dia adalah mukmin yang muwahhid. Ayahanda yang dimuliakan Allah dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, ibadah tadi makna ibadah ya. Kita masuk bab berikutnya, yakni ibadah itu dia memiliki pilar. Ada beberapa pilar dalam beribadah itu. Yang pertama al-hub, yakni cinta. Yang kedua khauf, rasa takut. Yang ketiga roja, yakni harapan. Rasa cinta itu harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Jadi rendah diri itu hanya boleh kita lakukan kepada Allah. Kepada sesama nggak boleh kita rendah diri. Kalau rendah hati, iya. Kalau rendah diri kenapa? Enggak ada. Aduh, kenapa bapak di belakang? Aduh, saya malu, kulit saya hitam. Enggak ada bedanya kata Nabi. Orang Arab dengan non-Arab, yakni orang Ajam. Bagaimana Bilal bin Rabah mendapatkan tempat di hati Allah dan hati Rasulullah, padahal kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Mana ayahanda yang paling hitam? Lebih hitam lagi Bilal. Tapi dia menepati tempat di sisi Allah dan Rasulullah. Karena kemuliaan itu bukan karena dari warna kulit, ras, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kita, jasmani kita, fisik kita, tidak. Tapi Allah melihat hati dan perbuatan kita. Itu yang Allah lihat. Kalau yang mulia orang kulit putih, tentu orang Cina yang lebih mulia. Nanggung gitu. Apalagi orang Afrika, aduh nanggung. Kalau yang lebih mulia orang yang tinggi, aduh kalah gitu sama orang Eropa, orang Arab. Itu kate-kate kalau yang paling mulia itu yang ngapain kita minder? Kenapa ayahnya minder? Aduh nggak enak. Dia hafal Quran Ustaz,
Ya wajar dia pas dari kecil bapaknya habis tiap hari ajak wajar dia, karena jalan-jalan ke surga itu banyak. Bukan hanya menghafal Al-Quran. Ini bukan berarti merendahkan, bukan. Maksud saya ini kita dalam rangka jangan sampai minder tadi itu, rendah diri tadi. Sholat ini mengajarkan kita enggak minder. Siapa saja yang datang pertama kali ke masjid berhak dapat saf paling depan, dapat unta kalau hadisnya kan. Apa itu? Unta, kambing, ayam, telur. Boleh ayam. Nah, kecuali di belakang imam kira-kira 1 atau 3 orang. Nah, itu yang utama, yakni yang bisa mengganti imam. Tapi selebihnya nggak ada. Maaf, aku anggota dewan ini depan, kau ketua RT, aku belakang itu. Ada. Ini Islam mengajar. Kecuali kalau acara, misalnya ada acara formil, mungkin ada ditaruh ini untuk Kapolda, imam, itu masalah lain. Tapi kalau secara khusus sholat siapa? Karena Islam tidak membedakan. Bahkan kita boleh sholat di masjid mana saja. Beda dengan agama yang lain. Mereka nggak bisa bebas ibadah. Mereka tempat situ. Kita mau sholat di sini, masjid. Maka salah satu indikasi aliran sesat, dia nggak mau sholat di tempat lain, dan orang lain nggak boleh sholat di tempat. Itu tugas Ustaz Faisal nanti bahas itu. Itu aliran apa ya? Itu bab usulul firaq. Kita kembali ke tadi ya. Jadi harus ada 3 pilar, yakni al-hub, rasa cinta, takut, dan roja. Rasa cinta harus dibarengi dengan rendah diri. Jadi beribadah itu rendah diri kepada Allah. Coba bayangkan, tidak boleh kita menyamakan kening, hidung, dan lutut dan ujung jari kaki untuk selain Allah. Hanya kita lakukan kepada Allah. Enggak boleh sujud kepada selain Allah. Enggak boleh. Ada seorang sahabat, dia pulang ke Madinah langsung sujud kepada Nabi. Ini saya sampaikan secara maknawi. Apa-apaan ini kalau bahasa kita? Kata dia, aku baru dari Romawi, dari Persia. Aku melihat rakyatnya, pasukannya itu sujud kepada rajanya. Kata Nabi SAW, andai kata boleh sujud sesama manusia, aku akan perintahkan wanita, yakni para istri, untuk sujud kepada suami. Maka nggak boleh sujud. Sujud ruku itu hanya haknya Allah. Tapi kita lakukan itu kepada Allah. Kita samakan kening, hidung dengan lutut dan kaki kita. Mana dalilnya Ustaz? Nah ini kita sebutkan ya. Dalil hub, cinta, khauf, takut, dan roja, harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yakni Allah. Surah Al-Maidah ayat 54. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Allah juga berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan
Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan penuh harap dan cemas. Nah, harap dan cemas. Dan mereka yang khusyuk kepada kami, sebagian salaf, yakni pendahulu kita yang soleh, ayahanda, ibunda sekalian, mereka berkata, mereka berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, yakni hub, maka dia adalah zindiq. Apa itu zindiq? Zindiq itu orang yang munafik, sesat, dan mulhid, menyekutukan Allah. Barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan roja, yakni hanya dengan harapan saja, maka ia adalah murji. Apa itu murji? Yakni sebutan untuk orang yang murjiah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa amal ini bukan bagian dari iman. Yakni mereka berkeyakinan iman itu hanya di dalam hati. Ini murjiah. Sedangkan ingat kita di awal-awal dulu saya katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu dibenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu kata para salaf kita yang soleh, barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan rasa khauf, rasa takut, maka dia adalah hururi. Apa itu hururi? Hururi ini golongan Khawarij yang mereka ini pertama kali muncul di Harura, yakni di dekat Kufah. Kufah itu Irak, negeri Irak sekarang ya. Yang mereka berkeyakinan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dia kafir. Jadi kalau ada orang mukmin berzina, maling, itu kafir. Coba kita agak luaskan sedikit pembahasan ini ya. Pilar ibadah ini, yakni cinta. Jadi kita beribadah, ibunda ya, itu ibadah itu harus kita tumbuhkan cinta kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Wajib kita mencintai Allah itu melebihi di atas cinta kita kepada yang lain. Wajib. Begitu pula kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain. Umar pernah ditanya oleh Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Diriku ya Rasulullah, baru dirimu. Kata Rasulullah, belum sempurna imanmu Umar sebelum engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Lihat, ini cinta ini ya. Jadi harus ada pembuktiannya. Cinta itu bukti, harus ada buktinya. Sebagaimana dulu ayahanda berkata cinta kepada ibunda. Ibunda minta bukti, mana cinta kau? Kau bilang gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Masuk semalam baru gerimis saja. Tidak datang. Mana? Nah, cinta kepada Allah itu perlu bukti. Maka kata para ulama, cinta kepada Allah itu adalah buktinya seseorang itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan, sampai dia merasakan nikmat. Saya ulangi ayahanda, yakni bukti kita cinta kepada Allah itu kita melaksanakan perintah dan kita menjauhi larangan, yaitu dengan kenikmatan yang kita dalam beribadah itu. Ini puncaknya itu.
Coba Amri, ayahanda, ibunda di belakang, kita koreksi diri, muhasabah. Apakah amal yang saya lakukan ini hanya rutinitas saja? Ulang. Apakah ini kita lakukan ini karena nikmat? Kalau bahasa hadisnya itu halawatul iman, manisnya, lezatnya iman itu. Sebagaimana seseorang merasakan manisnya madu itu. Nah, kita ibadah itu sudah nggak merasa nikmat itu? Kenapa ibunda bangun di tengah malam? Karena merasa nikmat. Kenapa kita suka sholat berjamaah di masjid? Kenapa? Karena merasa nikmat. Kalau nggak merasa nikmat, nggak mau ayahanda datang lagi ke masjid. Saya yakin itu. Lezat dalam ibadah itu. Bahkan bukan hanya dalam mengamalkannya yang enak-enak saja, yang deritanya juga itu dirasakan nikmat. Menanggung bebannya itu, deritanya itu dirasakan nikmat. Ibunda yang rajin puasa, padahal lapar, padahal haus, dahaga, kenapa terus dilakukan? Karena nikmat. Betul ibunda? Betul ibunda? Rajin ibunda yang puasa. Ada dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Apa itu? Kenikmatan saat berbuka dan kenikmatan saat nanti bertemu dengan Allah. Coba ibunda, kalau yang puasa itu bisa merasakan detik-detik mau berbuka itu, subhanallah, nikmat itu ditunggu. Dua kenikmatan yang tidak diperoleh orang-orang yang tidak berpuasa. Itu bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, puasa. Apalagi hari lagi panen kan. Berapa hari ke belakang panen ya kan. Nah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, nanti rasakan nikmatnya itu. Ayahanda 5:30 kini maghrib jam berapa? 6 lewat dikit lah. 5:30 tuh ibunda membuat air yang nikmat, mungkin yang sejuk, wah itu mulai. Begitu azan berkumandang Allahu Akbar, Bismillah. Zahabat sumau wa batallati uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lega. Nikmat. Lihat orang yang sholat itu lama dia. Saya lihat wajah-wajah ayahanda ini, wajah-wajah berdiri lama. Qiyam, berdirinya lama. Nabi SAW itu sholatnya lama, sampai bengkak kakinya. Ditanya, ya Rasulullah, oleh istrinya, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah? Liyaghfirullah Allah ma taqaddama min zambi, dosamu Muhammad yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampuni. Kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Lihat Nabi itu makin diberi, makin bersyukur dia. Ditambah oleh Allah, tambah lagi. Padahal sudah diampuni dosa Nabi, dosanya yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Tapi ibadah, kenapa? Nikmat. Jadi kalau nak sholat panjang, sholat sendiri, panjang baca. Kalau sholat berjamaah tidak boleh panjang-panjang. Marah orang yang nak bergawi.
sholat berjamaah itu singkat saja imam. Yang penting nikmat bacaannya. Itu sunnahnya. Tapi kalau sholat sendiri, silakan. Allahu Akbar. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh. Kalau sholat waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Baca. Silahkan. Bahkan boleh taruh mushaf di depan tuh. Sholat malam ayahanda ibunda mau panjang. Tapi yang lututnya masih kue. Nikmat. Ini kenapa? Karena cinta. Karena rasa cinta. Orang kalau sudah cinta tuh ya nuntut ilmu. Lihat para ulama dulu tuh nuntut ilmu lama. Imam Bukhari itu itu di Soviet ya, Bukhari. Daerah itulah Afghanistan, Turkistan, pokoknya yang tan belakangnya itu yang an. Dari situ jalan sampai dia berguru dengan 1000 orang, bayangkan. Lama prosesnya. Sampai ada yang bosan itu. Dia karena EQ-nya mungkin enggak lambat nangkap, putus asa dia untuk ilmu, pulang dia. Begitu pulang di perjalanan dia duduk capek, lalu dia melihat ada air menetes di batu, tes, lalu dia melihat batu itu bolong. Subhanallah, berapa lama ini tetesan air itu dapat membolongi? Dia dapat ilham dari Allah. Oh, berarti aku harus konsisten. Balik lagi dia jadi ulama. Saya tidak hadir dalam ingatan saya siapa nama ulama. Siapa? Itu kisah-kisah para ulama menuntut ilmu. Lihat ulama-ulama kita dulu. Bagaimana Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan misalnya. Mereka pergi ke Mekah. Zaman itu belum ada Garuda, apalagi Qatar. Orang tua ayahanda berapa lama Pak Yaji? Ayahanda? 3 bulan. Itu payunya naik. Naik kapal laut berapa lama di jalan? Berapa lama? 6 hari. 6 bulan. Itu kalau nanam pisang beranak belum. Kalau melihara ayam, mungkin ayamnya lebih cucun dulu. Tapi ulama dulu barokah ilmunya. Imam Bukhari itu kitab sahihnya tuh berisi 7.000-an hadis. Barokah dibaca di mana-mana. Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya ya semua. Ulama Indonesia juga gitu. Lama prosesnya. Kita enak ngaji ayahanda. Ayahanda ngaji lihat sambil nyender. Datang kue. Enak ngaji. Dulu lama ada yang menahan perutnya itu lapar dengan batu untuk belum ada dulu. Kalau zaman Imam Syafi'i sudah ada laptop, saya yakin bukan lagi puluhan, ratusan ribuan kitab dia tulis. Itu zaman dulu tintanya dicelup celup tulis, celup tulis. Itu aja kitabnya puluhan, ratusan, apalagi ada laptop. Kenapa? Karena barokah. Lampu terang. Tidak mau ngaji juga ya subhanallah. Pengurus masjid itu sebagian saya kan isi hampir tiap subuh
Ada yang lontong tunjang bayar. Saya bilang tidak mau ngaji juga. Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Baihaqi, Ahmad bin Hambal, Syafi'i, Malik, Imam Hanafi. Ada ngaji dapat. Saya ya Allah ngajar dapat teh. Bersyukur, amri bersyukur. Yang kedua, harap rojak, ya. Jadi mengharap pahala. Jadi ibadah itu mengharap pahala. Jadi kalau ada aku ibadah tidak mengharap pahala, enggak, bohong itu. Aku tidak mengharap surga. Enggak, kita beribadah tuh harap rojak, harap pahala. Kita harap ganjaran surga. Minta kepada Allah surga itu, rojak itu. Bahkan dikatakan ibadah puasa misalnya, man shauma ramadanan iman wahtisaban. Barang siapa yang puasa dengan iman dan mengharap balasan, harap. Doa ibunda, minta, kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah jannatul firdaus, surga yang paling tinggi, yang di atasnya arsy Allah. Jadi kita beribadah itu ayahanda, kita mau masuk surga. Jadi minta dengan Allah surga dengan ibadah itu. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ini saya ingatkan sekali lagi, ayahanda, ibunda, minta kepada Allah masuk surga, minta. Jangan kita berkata, ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, aku juga tidak mau masuk neraka. Lah mau kemana? Masuk surga merasa sudah pantas, masuk neraka tidak mau. Lah mau kemana ente? Minta. Nabi itu kalau berdoa dia nyuruh kita, mintalah kamu kepada Allah masuk surga. Hah? Jangan jadikan dunia jadi tujuan dalam ibadah, itu jangan. Jadi ustaz ceramah jangan semata mengharapkan amplop dan isinya, jangan. Ini nasihat untuk saya dan kawan-kawan saya. Karena itu tidak ada manfaat. Dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Dunia ini ayahanda, tadi kan sudah kita bahas. Nabi SAW beliau pernah dengan sahabatnya jalan, lalu lewat ada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Lalu kata Nabi, kamu mau nggak ini bangkai anak kambing? Kata para sahabat, ya nggak mau lah ya Rasulullah. Jangankan dia sudah mati bangkai ini, dia hidup saja kami nggak mau, telinganya cacat. Kata Rasulullah, dunia lebih rendah dari bangkai anak kambing. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, nggak ada harganya dunia. Kalau dunia ini berharga, orang Allah tidak akan memberikan kelezatan kepada orang-orang kafir. Dunia ini lebih tidak ada ininya, beratnya dibanding dengan sayap nyamuk. Subhanallah. Yang terakhir, yang ketiga, takut atau khauf. Yakni kita ibadah itu ayahanda harus takut, harus tumbuh takut kita. Yakni takut apa? Takut azab. Kita ibadah ini kita takut diazab oleh Allah. Takut kita masuk neraka itu. Neraka itu benar-benar ada nanti. Benar-benar kita lihat. Kita akan lewat di atasnya itu. Nanti ada bab. Kita lewat di jalan jembatan Siratal Mustaqim. Dan nanti saya akan bahas itu di bab akhir rukun iman. Takut kita hari-hari yang panjang melelahkan itu, padang mahsyar, yaumul hisab, perhitungan. Dihitung satu persatu amal si Amri ini, dia pernah ngomongin si Anu, dia pernah ini, dia pernah yaumul hisab. Nanti ada yaumil mizan, timbangan. Akan bentuknya itu kata Nabi, timbangannya itu seperti timbangan, timbang amal buruk, baik amal buruk. Akan
akan kita padang mahsyar itu pasti kita lewati. Oleh karenanya tumbuhkanlah ikhlas dalam beribadah itu. Jangan harapkan dalam beribadah itu selain dari Allah. Jangan harap pujian. Jangan ria. Jangan. Ria itu menghapus pahala seperti api membakar kayu. Yang kemudian takut amal tidak diterima. Tadi takut azab Allah. Yang kedua, kita beribadah itu takut amal kita nggak terima. Makanya satu doa yang kita baca tiap pagi ba'da salat subuh itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yakni amal yang diterima ya Allah. Karena kita takut kalau amal kita ini tidak diterima. Barangkali ayahanda ibunda sekalian, ini kajian akidah kita sampai di sini, yakni tentang bab ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beribadah karena rasa cinta, harap dan takut. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bersoal jawab? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah balas dengan ganjaran surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.